kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan acara diseminasi dari saya untuk kaitannya dengan tugas CGP sebagai aksi nyata bahwa saya akan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 3 Pekalongan seperti itu. Kemudian untuk susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, kemudian acara diseminasi berupa tanya jawab nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah penutup. Untuk kegiatan pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang mana hari ini beliau sedang bertugas di luar sehingga akan diwakilkan oleh Ibu Nur Faidah. Monggo waktu saya persilahkan. Matur nuwun Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru, tenaga pendidik SMK Negeri 3 Pekalongan, dan yang kami hormati Ibu Sami ini sebagai CGP angkatan ke-9. Ya, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi, namanya diseminasi, bukan diseminasi ya, diseminasi ya. Dengan adanya kegiatan ini, semoga Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan itu akan lebih mengembangkan diri dan bisa membagi ilmunya ya kepada kita semua ya, sehingga SMK Negeri 3 Kota Pekalongan lebih maju ya, lebih berkembang, dan ini juga semoga bisa bermanfaat buat terutama anak didik kita ya, yang dari berbagai macam tingkat pendidikannya atau dari tingkat sosial kemasyarakatan itu anak-anak kita banyakkan menengah ke bawah. Nah, ini tentunya banyak problematika ya, sehingga mudah-mudahan dari teman-teman kita ya yang selalu belajar. Nah, ini yang perlu kita contoh ya, dan perlu kita kembangkan. Bapak Ibu guru juga harus selalu belajar. Tidak hanya kita menyuruh anak-anak supaya ayo belajar, tapi Bapak Ibu guru juga harus selalu meningkatkan diri untuk mengembangkan diri ya, selalu belajar ya. Dan mudah-mudahan ini dari Ibu Sarni ya, dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa lolos ya Bu ya. Dan kami harapkan Bapak Ibu guru juga harus selalu mendukung ya, demi kebaikan kita bersama, peningkatan kita bersama. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf, ini saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah, jadi mungkin tidak kurang pas ya, mungkin kurang pas, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, tapi tentunya kita ingin bersama-sama untuk memajukan SMK Negeri 3 Kota Pekalongan
Dari kami cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sambutannya Ibu Kais. Acara selanjutnya adalah penyampaian mengenai disiplin positif. Kita berdiri dulu nih Bapak Ibu. Kita akan biar tambah semangat. Kita lihat dulu yang SMK 3 ya. SMK bisa, SMK 3 bisa, hebat. SMK bisa, SMK tidak ya. Oke. Baik. SMK Bisa. SMK 3 Hebat. SMK bisa, SMK hebat, SMK 3 bisa hebat. Cutek Jaya. Cutek Jaya. Bravo. Yes. Ya, mengobarkan semangat kita. Ya. Mengobarkan semangat kita ya apa yang SMK 3 semakin mendarah daging kepada kita. Baik, untuk yang kegiatan pada pagi hari ini akan dimulai dengan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 3 Pekalongan. Nah, di sini pemahamannya adalah apa yang sudah saya dapatkan melalui kegiatan CGP selama hampir 2 bulan ini. Saya mengikuti kegiatan serangkaian CGP. Nah, apa yang saya sudah dapatkan, saya ingin sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah melaksanakan semuanya ini. Saya juga berdiri di sini tidak ingin menggurui, hanya saja apa yang saya sampaikan, dapatkan, akan saya sampaikan. Ya, barangkali nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Dan terutama rekan-rekan dari SMK 3 yang belum daftar, semoga nantinya bisa ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak angkatan berikutnya. Monggo Pak Din, Bu Lucy, dan lain-lain yang masih jiwa muda, semangat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kira-kira dari judul ini apakah ada yang menarik Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira pripun Ibu? Ya. Iya, pripun Pak Mar? Menarik sekali. Ya, menarik sekali ya. Karena di sini kok ada paradigma baru. Berarti ini ada terobosan atau gambaran cita-cita bangsa yang baru yang sedang hits, ngetren ya mungkin istilahnya. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu di sini ada nggak yang sudah hafal nih profil pelajar Pancasila? Mungkin Bapak Eko bisa menyebutkan ke-6 profil pelajar Pancasila? Ya, apa Pak? Dan depan aja. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila salah satunya adalah bernalar kritis, Ya. kemudian mandiri, kreatif, bergotong royong. Sisanya kurang jelas. Depan aja Pak. Depan pertama. Monggo Pak Rani untuk diperjelas untuk profil pelajar Pancasila selaku guru PKN di SMK Negeri 3 Pekalongan. Pastinya beliau sudah sangat menjawai dan mengilhami. Monggo Bapak. Untuk pelajar Pancasila ya, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua ada mandiri. Terus yang ketiga ada bernalar kritis, terus kreatif, bergotong royong, dan yang terakhir ada berkebinekaan global. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan Bapak Rani. Ini betul-betul
istilahnya orang Jawa itu sudah melotok ya. Ya. Tadi untuk profil pelajar Pancasila belum masih di yang sama. Bahwasanya yang pertama, apa yang kita cita-citakan dalam mendidik anak bangsa itu, yang pertama kita menginginkan, ya pasti negara kita ini menginginkan para pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah, kata-kata berakhlak mulia ini saya ingin sekali menggarisbawahi, ya bahwasanya di sini mungkin Bapak Ibu sendiri sudah biasa ya kita dengan anak-anak yang akhlak mulianya kira-kira seperti apa akhlak mulia anak-anak di SMK 3 itu tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mencoba menjawab berakhlak mulia, tentu saja bahwa manusia itu terkait dengan tadi apa yang sudah disesuaikan dengan salah satu dari profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia ya berarti mempunyai cerminan perilaku akhlak yang baik yang bisa ditiru oleh dirinya sendiri dan oleh teman dan lingkungannya. Luar biasa ya jawabannya. Betul sekali bahwasanya akhlak mulia ini adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang harus kita tekankan. Dimana sekarang itu banyak orang pintar, tetapi kadang akhlaknya itu kurang mencerminkan dari kepandaiannya itu, maka terciptalah image negatif di negara kita, misalnya pemimpin yang korup, karena itu belum bisa mencerminkan dari akhlak mulia ini. Kalau mereka sudah bisa meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu memang pintarnya itu untuk untuk masyarakat, pasti tidak ada pejabat-pejabat di Indonesia yang sampai istilahnya ada koruptor seperti itu, ya. Jadi memang berakhlak mulia ini perlu kita tekankan sekali pada anak didik kita. Salah satunya mungkin dengan pembiasaan baik yang bisa diterapkan di SMK 3 ya. Ini sudah banyak sekali program dari kurikulum maupun kesiswaan yang mengarah kepada profil yang pertama. Kemudian mandiri, pastinya anak-anak ini dituntut untuk biar bisa menyelesaikan sebuah permasalahan secara mandiri. Kemudian bernalar kritis. Ini juga dituntut agar anak-anaknya semakin punya kecerdasan ya. Kemudian kreatif, bergotong royong dan juga berkebinekaan global. Yang berikutnya dulu. Di sini yang akan saya sampaikan ini ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan kemudian posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini disiplin. Dengan kata disiplin, menurut Bapak Ibu semua kira-kira mungkin Bapak Mas Budi bisa menyampaikan dari kata disiplin kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak? Ya, terima kasih atas waktunya. Disiplin menurut saya ya betul-betul menghormati waktu. Istilahnya waktu adalah sangat berharga. Sementara itu dulu. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Bapak. Atau mungkin ada rekan yang lain yang ingin menyampaikan kira-kira disiplin itu menurut Bapak Ibu guru semuanya apa ya? Ada yang bisa mungkin dulu sih tepat aturan bisa ya. Jadi di sini disiplin kita mulai paradigma barunya itu ditambahi embel-embel positif ya. Jadi di sini ada disiplin positif itu adalah mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang bagi seorang guru. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kemudian di sini kalau disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah.
Jadi bedanya setelah tadi ada dua penjelasan di situ sudah ada gambaran nih Bapak Ibu ya, bahwasanya kalau disiplin itu kita langsung taat aturan, tidak taat berarti melanggar, hukumannya PBK. Benar ya Bapak Ibu? Misalnya seperti itu. Tapi di sini kalau sudah ada ditempeli kata positif, maka di sini adalah menumbuhkan kesadaran pribadi individu tanpa adanya iming-iming ataupun itu hukuman, entah itu penghargaan ya. Jadi di sini adalah disiplinnya itu adalah disiplin dari dalam diri sendiri. Nah, nanti bagaimana cara menumbuhkannya kita akan sharing bareng-bareng pada pagi hari ini. Kemudian di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 motivasi yang ini yang paling baik menurut Bapak Ibu, yang poin mana nih Bapak Ibu? Yang seharusnya ada di anak didik kita. Berarti 3 motivasi ini kira-kira yang harus kita bimbing untuk ditumbuh kembangkan, kira-kira yang poin nomor berapa? Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi di sini karena kaitannya dengan motivasi diri, maka di sini adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan itu adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau sudah mereka mempercayai sesuatu, maka itu akan lebih gampang untuk digerakkan daripada mereka sekedar kalau kamu tidak mengerjakan, kalau kamu tidak ini, kamu dihukum, kalau kamu seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, itu biasanya akan cenderung malah tidak mempan ya. Jadi yang perlu kita gali adalah motivasi diri kita. Nah, di sini nanti untuk menimbulkan disiplin positif, kita bisa melakukan dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini apakah dalam melakukan membuat keyakinan kelas itu kira-kira sebagai wali kelas ini misalnya, apakah di awal semester saja atau setiap pertemuan pelajaran atau seperti apa? Kalau wali kelas mungkin di awal ya, tapi kalau sebagai guru kira-kira apakah pada saat kita membuat kontraknya itu di awal, misalnya pertemuan pertama, perkenalan dan juga membuat keyakinan kelas bersama, misalnya saya makul bahasa Indonesia, berarti keyakinan kelas untuk makul bahasa Indonesia itu hanya pertama dilakukan pada saat pertemuan pertama atau setiap pertemuan setiap minggunya. Berdasarkan pengalaman, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa Bu Yulfi mungkin untuk penerapan keyakinan. Ya, terima kasih Bu Sari. Untuk penerapan keyakinan kelas itu bisa dilakukan setiap saat ya Bu. Dan kalau misalkan kita di awal itu menerapkan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, itu pertemuan selanjutnya bisa kita kaji ulang apakah keyakinan kelas itu sudah pas atau belum, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mohon tepuk tangannya buat Bu Yuni. Jadi betul sekali bahwasanya ini setelah saya mendapatkan materi dari CGP ini, ternyata untuk membuat keyakinan kelas itu tidak hanya dilakukan awal masuk pembelajaran. Kalau dulu kan kita istilahnya sebelum ada istilah keyakinan kelas adalah kontrak kerja atau kontrak belajar ya. Kontrak belajar. Nah, di situ biasanya kita hanya melakukan 1 semester 1 kali ataupun mungkin 1 tahun 1 kali. Dulu itu pengalaman saya seperti itu. Tapi ternyata setelah mendapatkan materi ini, kita sebaiknya sebelum mulai pembelajaran kita setelah salam dan lain-lain kita ingatkan kembali ya, keyakinan kelas kita yang sudah kita susun adalah antaranya ini. Nah, betul sekali kata Bu Yulfi, kita tinjau ulang kira-kira keyakinan kelas mana yang perlu diperbaiki, ditambahkan, atau keyakinan kelas yang perlu dikurangi, seperti itu. Jadi
dalam menyusun keyakinan kelas itu biasanya dilakukan setiap kita bertemu dengan peserta didik. Kalau perlu, tulisan keyakinan kelas itu kita tempel atau kita tayangkan di slide. Jadi selama pembelajaran, murid-murid itu bisa memantau, oh saya sudah sesuai belum sih dengan keyakinan kelas itu. Nah jadi itu untuk pengingatnya seperti itu. Atau bisa dengan menggunakan kertas ya, kertas dituliskan pakai spidol seperti itu ya. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas juga harus menggunakan kalimat positif. Karena keyakinan kelas ini di sini adalah saya jabarkan dulu ya. Untuk keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Dalam pembentukan keyakinan kelas, sebaiknya yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Kemudian berikutnya pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah di sini yang perlu saya garis bawahi bahwasanya keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti tidak, jangan. Nah itu nanti kalau muncul seperti itu dari anak usulan misalnya tidak boleh tidur di kelas, berarti nanti diubah menjadi apa berarti kalau tidak boleh tidur di kelas? Tidur di jam kosong. Iya. Kira-kira seperti apa kalau tidak boleh tidur di jam pelajaran? Kira-kira diubah menjadi kalimat positifnya seperti apa? Tidak. Ini masih ada kata-katanya. Iya, betul sekali nih Bu Yurfi. Ini memperhatikan saat dijelaskan memperhatikan saat pelajaran. Jadi kalau memperhatikan otomatis dia tidak akan tidur ya. Jadi seperti itu. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Tidak membolos. Pulang pada waktunya, pulang tepat waktu, ya bisa ya seperti itu. Jadi kata-kata negatifnya itu harus kita hilangkan, karena kata-kata negatif itu biasanya adalah malah yang dilakukan. Maka jangan bolos, malah mereka bolos. Jangan buang sampah sembarangan, malah diselipkan di jendela-jendela, di kisi-kisi jendela itu penuh dengan sampah itu yang luar biasa. Makanya nanti ya, makanya kita sebagai guru tidak bosan-bosannya harus selalu mengingatkan ya sebagai bentuk perhatian kita untuk selalu mengingatkan. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, di sini biasanya keyakinan kelas yang dimaksud adalah keyakinannya itu bisa disingkat, digabungkan. Misalnya tadi jangan bolos, jangan ribut, itu bisa nanti disingkat menjadi tingkatkan kedisiplinan misalnya seperti itu. Jadi digabung dari beberapa aspek ya. Nanti untuk penerapannya mungkin Bapak Ibu bisa mencoba. Saya juga perlu mencoba ini. Misalnya satu kelas dikasih flip ya, kertas tempel itu, disuruh meminta kesepakatan yang kalian inginkan apa, kemudian ditempelkan. Kemudian nanti kita sederhanakan dengan oh ini sama, ini sama, ini sama. Nah nanti kita simpulkan bersama yang dijadikan untuk sebuah keyakinan kelas. Demikian ini Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah di sini juga yang namanya keyakinan itu kan berarti keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini bersama, maka tidak boleh diputuskan sepihak bahwasanya keyakinan kelas di pelajaran saya misalnya ini adalah ini, tinggal itu namanya masuknya ke peraturan kelas. Ya tadi Bapak Ibu. Berikutnya di sini kita akan mempelajari mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sebenarnya kita semua
sadar ataupun tidak itu selalu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, yaitu di sini semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman dan nyaman. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan lingkungan positif, aman dan nyaman. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Kemudian yang berikutnya ini ada kebutuhan dasar manusia itu meliputi yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, itu jelas ya. Kemudian cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan untuk diterima dimanapun berada, kita membutuhkan itu ya. Jadi ada perasaan kasih sayang itu pastinya sangat kita harapkan dimanapun ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi di sini anak juga diberikan kebebasan ya, kebebasan untuk memilih sesuatu. Manakala keliru berarti kita yang tugasnya mengarahkan. Kemudian kesenangan atau untuk kebebasan untuk kebutuhan akan rasa senang. Kemudian penguasaan atau kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya. Nah di sini sebenarnya kita semua memiliki ini ya, untuk penguasaannya, kemampuan kita itu bisa apa. Nah, itu anak akan senang kalau anak itu ngerti kalau dirinya bisa apa terus diakui oleh orang lain. Seperti itu. Berikutnya. Di sini ini ada 10 pertanyaan. Coba kira-kira saya berikan waktu sekitar 1 menit untuk monggo dipirsani, dibaca. Kemudian nanti saya akan meminta kepada panjenengan untuk menyebutkan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nanti semuanya kebagian ya. Jadinya mungkin akan saya urutkan dari sebelah mana. Nanti mungkin dari yang pertama dari Mas Jan itu nanti dari Pak Jan kami ya. Nanti untuk poin pertama itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian berikutnya nanti urutan biar semuanya aktif dalam diskusi kali ini. Kita berbagi, kita sharing ya. Kali ini saya masih ada kekeliruan seperti itu. Untuk yang pertama saya bilang nanti untuk dibacakan untuk yang pertama. Yang pertama menulis bukan rumah yang bisa dikerjakan. Bukan ya? Baik, itu menurut Pak Jam adalah hukuman ya. Yang berikutnya Satu kelas berjemur di lapangan basket karena tidak jujur, tidak mau mengakui kesalahan. Berarti itu konsekuensi apa? Hukuman mungkin? hukuman. Ya. Untuk yang ketiga bulan sepatu disita karena tidak sesuai aturan atau misalnya hukuman. baik ya. Berikutnya Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. baik, hukuman untuk Faiz. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Ya, terima kasih. Pak Marzuki.
kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit selama 10 menit itu konsekuensi. Duduk di batu di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh piket karena mencerai dengan konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini konsekuensi. Membersihkan halaman sekolah karena terlambat 5 menit, konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil awalnya hukuman. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah ada 10 kasus yang mana kita diminta untuk menganalisis apakah kasus itu termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, menulis 10 kali pekerjaan rumah yang tidak dikerjakan. Ini PR ya maksudnya ya. Kira-kira ini tadi Zam jawabnya adalah hukuman ya. Ya, betul sekali bahwasanya yang namanya menyuruh anak hanya dengan silahkan dikerjakan ulang selama 10 kali itu masuknya ke dalam hukuman. Dimana zaman dulu saya masih saya masih mengalami hal itu pada saat saya SMA ya. Dan pada saat saya SMA itu disuruh mengulang menulis soal yang sama, jawaban yang sama. Mungkin adakah Bapak Ibu yang mempunyai pengalaman seperti itu? Lebih parah. Bagaimana Pak? Saya disuruh kalau waktu ngaji ya, kalau nggak Bapak, pengalaman untuk penerapan ini. Iya, tapi saya saat itu bukan siswa tapi santri ya. Dulu waktu ngaji kalau udah hafal, udah lari ke kamar mandi musola itu suruh isi kurang lebih 150 iya gitu. Pakai timbo ya timbo. Dan itu asik, tidak asik. Pokoknya kalau udah hafal saya siap kasih progresi. Baik ya, jadi kita sendiri pun pernah mengalami yang proses saat tidak mengerjakan itu atau tadi tidak hafal itu dikasih hukuman tertentu. Sebenarnya sebagai guru yang diharapkan dari kegiatan pada CGP ini untuk membiasakan kalau ada suatu permasalahan jangan langsung diberikan hukuman atau sanksinya. Misal tadi tidak mengerjakan PR, bisa terlebih dahulu digali informasinya, digali kenapa kok tidak mengerjakan PR. Nah itu nanti bentuknya adalah bisa diberikan kesepakatan. Berarti menurut dia anak tersebut yang melanggar misalnya kalau tidak mengerjakan PR dia maunya apa, seperti itu. Jadi kita membuat kesepakatan bersama. Jadi tidak apa-apa semuanya menuju ke PK. Jadi seperti itu. Ya, ini pengalaman berharga pada saat saya mengikuti CGP ya, bahwasanya saya dulu kalau anak melanggar tidak mengerjakan atau misalnya dikasih tugas buat sama sekali tidak nulis, itu pokoknya apapun itu BK tujuannya ya. Tapi setelah dengan mengikuti pembelajaran di CGP ini, saya mulai memperbaiki apa yang kurang dari saya. Misalnya masih bisa diselesaikan di kelas, saya usahakan diselesaikan di kelas. Tapi kalau misalnya memang permasalahannya itu harus diselesaikan di PK, melibatkan PK, maka PK pun siap untuk membantu bersinergi bersama kita untuk mengatasi permasalahan yang ada seperti itu, Bapak Ibu. Untuk yang lainnya, untuk jawabannya dulu. Tadi untuk yang pertama adalah konsekuensi, keliru ya. Ini tadi yang pertama adalah ini
nulisnya sambil merem ya. Kemudian ya ini jawabannya seperti itu. Ya, ini berarti tadi ya jawab kuncinya keliru ya. Kemudian kita akan membahas mengenai posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol yang pertama itu adalah ada penghukum. Hukuman itu bisa fisik ataupun verbal. Kira-kira maksudnya kok hukumannya itu bisa fisik ataupun verbal? Kira-kira bagaimana? Terima kasih Bu Sani. Hukumannya bisa berupa fisik, misalnya lari, push up, squat jump misalnya, atau jumping. Kalau yang verbal mungkin dengan kata-kata yang sifatnya itu ya, dengan kata-kata kasar mungkin ya, dengan mengucapkan sesuatu yang melukai hatinya itu ya yang sifatnya lebih ke ucapan tapi sangat membekas. Itu mungkin bisa. Terima kasih banyak Bu Okti tepuk tangannya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah ya. Jadi ini membuat rasa bersalah, di mana peran guru ini biasanya saya sendiri dulu itu sering melakukan hal itu. Misalnya, kamu seperti ini udah disekolahkan, coba kamu bayangkan orang tua kamu kerja keras untuk kamu di sini seperti ini. Nah, itu adalah kalau kita mengucapkan seperti itu sebenarnya akan membuat anak-anak ini akan merasa, oh berarti saya tidak berguna, oh saya berarti ya, jadi pesan negatif yang dapat diterima oleh anak tersebut. Kemudian teman, dimana kalau teman, posisi sebagai teman itu biasanya guru akan lebih akrab dengan siswa, namun akrabnya ini dalam tanda kutip adalah yang sudah tidak ada jeda, jadi kayak bahasanya itu terlalu santai. Kemudian kalau misalnya bercerita itu juga kayak sudah ya pokoknya laksana teman aja ya, sudah terlalu tidak ada sekat antara guru dan murid seperti itu. Kemudian monitor atau pemantau ya, yang di sini monitor atau pemantau ini adalah di mana guru akan selalu memberikan bukti atau catatan. Kamu sudah melanggar pelajaran Bu Sani itu 3 kali. Berarti nanti keempat kalinya siap-siap kamu ke BK misalnya. Jadi pemantau ini selalu mengandalkan data ya. Pemantau itu memantau dari kamu kok terlambat berapa kali, kamu tidak mengerjakan berapa kali, kamu kok nilainya selalu jelek. Nah seperti itu. Jadi pemantau ini lebih cenderung menerapkan bukti-bukti dari pengamatan yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang berikutnya adalah manajer, yang di sini adalah mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusi. Yang diharapkan dari kegiatan CGB ini adalah di mana guru nanti semaksimal mungkin untuk berperan sebagai seorang manajer. Ini di sini itu tadi ada sebuah video yang mungkin ya secara jujur pengakuan kalau saya pun pernah melakukannya. Misal anak tidak piket itu biasanya saya suruh nyapu di
sekitaran kelas, di dalam kelas, di luar kelas, dan juga nyapu di tempat-tempat lain untuk ditambahkan ya. Itu juga untuk posisi penghukum ini sebaiknya kita mulai mengurangi ya, seperti itu ya. Mungkin benar ya, tadi sudah pada saat diskusi pertama itu ada sebaiknya kita ya tetap bisa berperan ke 5 kontrol ini, tetapi lebih cenderung nanti kita diarahkan ke manajemennya ya. Kemudian untuk video kedua meraba-raba itu lagu biasa. Ya, jadi ini sebenarnya sedang menggali permasalahan, namun gurunya itu mengatakan, kamu ini terlambat terus, kamu tidak kasihan sama saya. Saya itu nanti dipanggil kepala sekolah, kamu harusnya ngerti kalau tidak tertib dengan tata tertib, nanti ibu sebagai wali kelas akan dipanggil lagi dan kasusnya hanya kamu saja, seperti itu. Ini seperti itu ya, jadi ini ditranslate ya, betul. Berarti Pak Mas Kuli ini sudah sangat memahami untuk kelima posisi kontrol ini, Pak. Baik, untuk video selanjutnya. Nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, aku senang lihatnya. Nah, lain kali tepat waktu ya, maksudnya tas dulu dong. Kita kan teman. Ini di sini kira-kira apa ini tadi video ini untuk peran posisi kontrol yang apa? Teman, terus sekali ya, di situ hanya ya kamu nggak apa-apa terlambat, nah yang penting jangan diulangi lagi ya. Nah seperti itu. Jadi kalau teman itu lebih ke kayak udahlah nggak apa-apa, nanti kamu yang penting bisa koreksi lagi kayak gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya kata-kata yang kasar ataupun untuk bersifat hukuman untuk mereka, tapi hanya sebatas menasihati saja ya. Dan di sini kelemahannya itu biasanya anak-anak lebih cenderung apa santai sama begitu ya, santai ya. Jadi kayak gitu. Kemudian yang berikutnya sebagai apa posisi kontrol Ibu Tian ini tadi ya? Kira-kira seperti apa? Ya, pemantau atau monitor ya. Jadi di sini kalau pemantau itu lebih cenderung kelemahannya itu guru harus punya semua datanya. Data-data itu harus valid karena berdasarkan kayak apa tadi? Pelanggarannya udah berapa kali, terus kemudian kalau misalnya dia pintar dikasih bintang atau seperti apa. Nah ini posisi
kontrol sebagai pemantau itu sebenarnya diterapkan di kita itu lebih ribet nantinya ya, karena benar-benar datanya itu harus valid, jadinya sesuai peraturan seperti itu. Itunya menurut untuk kita semua diterapkan di sekolah adalah posisi sebagai manajer nih Bapak Ibu, di mana kalau ada kesalahan itu kita bisa menggali terlebih dahulu kira-kira apa sih penyebabnya, kemudian kira-kira konsekuensinya, berarti kalian pilih sendiri apa. Jadi yang tidak memberatkan murid, mereka bisa tetap melaksanakan seperti itu. Baik Bapak Ibu Guru, untuk menyegarkan kembali, sepertinya sudah ada yang ngantuk. Ini mohon bisa berdiri sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Sudi mau memberikan briefingnya, berbagi untuk teman-teman. Enggak Pak Sudi? Oke, baik. Nanti ikuti gerakan saya nih Bapak Ibu ya. Cluenya adalah ikuti gerakan saya. Berarti nanti yang sudah tidak fokus mungkin mungkin akan keliru ya nanti. Oke, baik. Yang pertama, tepuk 1 kali. Kemudian pegang hidung. Pegang kepala. Nah, ini Pak Randy, Pak ini ternyata suara fokus ya, kepala. Peribunya adalah pegang kepala. Bu, tadi kita ikuti gerakan saya, bukan ucapan saya. Makanya saya gerakan saya. Oh, berarti ini mungkin suara saya kurang jelas ya. Ikuti gerakan Iya, itu gerakan saya. Ikuti ucapan saya. Ikuti instruksi saya. Berarti ini ya benar. Salah. Kepala. Oke. Biar tidak fokus itu. Kita ulangi berarti kita ulangi kembali untuk mengetes fokusnya kita. Yang pertama, ikuti ucapan atau instruksi dari saya. Pegang mata, pegang dahi, pegang hidung, pegang telinga. Kita putar dulu kita semua. Rasa mikir kalau nggak salah. Kan bukan salah. Pegang itu pegang mulut. Iya, biar cepat ya Pak. Baik, selanjutnya ini untuk yang terakhir saya akan menyampaikan mengenai segitiga restitusi. Saya akan menyampaikan satu. Iya, tentang tadi yang Oke, teman ya. Iya. Tadi tentang kontrol teman itu yang sering saya lakukan itu tadi banyak dari narasumber tentang negatif itu, kayak contohnya nanti jadi berlalunya kurang. Tapi saya merasakan itu dengan menjadi teman yang sudah itu, saya banyak terbantukan kalau kebutuhan di bengkel, terbantukan itu. Kemudian ya agak sedikit tidak enaknya Pak, tiba-tiba jadi di rumah, ayo makan Pak. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari di sekolah itu justru saya sangat terbantukan karena berteman
Terima kasih banyak Bapak Mas Turi atas masukannya. Di sini katanya ternyata posisi sebagai teman juga akan membantu kita. Nah, betul sekali ya. Sebenarnya 5 posisi kontrol itu memang biasa mungkin kita lakukan, namun nanti pada saat ada sebuah permasalahan nih Pak, ini yang perlu digarisbawahi adalah manakala ada permasalahan maka kita diminta untuk menjadi seorang manajer. Kemudian yang terakhir yaitu yang akan saya sampaikan mengenai segitiga restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah-langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang telah kalian langgar itu biasanya seperti itu, tapi biasanya tidak terucap seperti itu, namun nanti bisa secara implisit ya pada saat penerapan. Ini Bapak Ibu, saya sudah melakukan praktik untuk menerapkan segitiga restitusi di kelas ya. Ini ada sebuah video yang bisa Bapak Ibu saksikan. Ini saya sudah menerapkan. Ya, ini artis dari SMK 3 ya. Jadi lagi-lagi Mas besok ya. Misalnya maklum, misalnya orang ini pasti pernah melakukan kesalahan ini tadi. Volumenya masuk. Bisa tidak duduk di kelas atau menggunakan seperti itu. Segitiga restitusi yang sudah saya praktikkan di kelas kaitannya dengan penanganan masalah anak yang tertidur di kelas dengan cara saya menanyakan alasannya terlebih dahulu. Kenapa? Kemudian ternyata dengan mempelajari segitiga restitusi ini mengasyikkan. Jadi kita bisa menjadi guru yang awet muda ya, karena tidak pernah marah-marah apapun kondisinya itu bisa kita selesaikan dengan baik-baik seperti itu. Ini adalah pengalaman baru di sini yang saya dapatkan. Kemudian berikutnya adalah testimoninya dari anak yang sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Priadi dari kelas 12 TK1. Setelah saya mendapat bimbingan dari Bu Sani, saya sadar bahwa tidur di kelas pada saat jam pembelajaran merugikan saya, dan saya berjanji pada diri sendiri agar tidak bergagal
kegiatan pembelajaran disiplin positif adalah seperti itu, bahwasanya anak diminta untuk menyadari kesalahannya apa, kemudian kalian mau melakukan apa untuk memperbaikinya, seperti itu ya, pesan-pesannya. Jadi kemudian yang terakhir, bentar ini kan sangat menarik sekali ya, terutama di jam-jam terakhir itu hampir saya temukan ketika pendidik besar sendiri atau mungkin pendidik yang lain, ini alangkah baiknya untuk memotivasi agar anak itu ya tidak tidur di kelas, mungkin dia jenuh, capek dan sebagainya. Ini video ini misalnya di share ke teman atau pendidik lain, nanti bisa memotivasi kepada teman, contohnya ini loh, kalian itu kalau tidur di kelas pada jam pelajaran, contoh dari teman kalian sendiri, bukan teman sekolah lain, ini kayak gini, ini bisa memberikan motivasi dan yang lain. Pak, terima kasih banyak Pak. Betul sekali ya Bapak. Jadi kalau jam terakhir memang jam-jam rawan ya Pak. Cara untuk mensiasatinya juga bisa kita berikan ice breaking kayak gitu Pak. Jadi atau mungkin kegiatan yang menyenangkan yang membuat anak itu bergerak. Ya. Tapi kalau ice breaking itu saya sering Bu, nanti anak itu ketularan terus Pak ice breaking lagi. Berarti teman ya Pak. Iya, senang dia dilakukan. Ketagihan. Berarti nyaman dengan es krim. Nanti lama-lama minta es krim ya. Ya memang itu adalah suatu dilematika ya, manakala kita harus menghadapi secara teori dan kenyataan itu memang penerapannya itu memang di kelas itu terkadang di luar ekspektasi kita ya Pak. Misalnya tadi di jam terakhir sudah kita siapkan medianya dan lain-lain, ternyata anak juga masih kurang aktif seperti itu. Nah itu adalah PR kita, gimana caranya biar anak dari pertama menyimak pelajaran kita sampai terakhir bisa on untuk berkonsentrasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan dalam pembelajaran disiplin positif dengan modul-modul lain yang sudah saya pelajari, yaitu dalam menciptakan budaya positif dengan menyesuaikan kebutuhan dasar manusia dan menimbulkan motivasi intrinsik murid. Guru perlu menyusun visi yang harus berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan peran serta nilai guru penggerak sebagai dasar segala perubahan pendidikan dengan pola pikir positif untuk menciptakan sebuah disiplin positif dengan nilai kebajikan universal yang membentuk sebuah keyakinan kelas yang menjadikan lingkungan belajar aman dan nyaman. Jadi tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan juga menyenangkan serta berpihak kepada murid. Ya Bapak Ibu, apakah dari kegiatan tadi apa yang sudah saya sampaikan, adakah masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Monggo Bapak Ibu guru dipersilakan untuk memberikan masukan kepada saya ataupun pertanyaan mungkin motivasi apa ya? Mungkin Bu Sani punya satu trik gitu ya, atau tips gitu untuk kami yang mungkin non CGP gitu kan, agar bisa menerapkan disiplin positif itu ke anak-anak yang tadi saya sudah masuk ke Bu Nurul, kondisinya memang luar biasa. Mungkin tipsnya apa ya Bu? Mungkin bisa kami terapkan. Oke. Baik, untuk tips untuk bisa menerapkan disiplin positif adalah kita mulai mendisiplinkan diri terlebih dahulu untuk memberikan contoh, kemudian lebih sabarnya yang tak terhingga ya, untuk menangani keanekaragaman peserta didik di lingkungan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin masukan buat saya? Kalau sudah cukup, saya akhiri untuk kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah
sudi untuk meluangkan waktu membersamai saya selama 1 jam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Hari ini pertemuan dengan Bu Sani. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Yang tidak masuk ada Mbak Ika dan Ganis. Lainnya masuk semua, udah ditulis absennya ya. Oke. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar pembelajaran bahasa Indonesia berjalan dengan tertib dan nyaman serta menyenangkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nanti Bu Sari akan membagikan kertas untuk kalian tuliskan kira-kira apa sih yang kalian inginkan dari pembelajaran dengan Bu Sari ya. Jadi ada yang mau tahu keyakinan kelas itu maksudnya apa? Apa Mbak? Keyakinan kelas itu apa? Ya, keyakinan kelas itu adalah hal-hal baik atau hal positif yang harus kita sepakati bersama untuk kita jalankan selama pembelajaran berlangsung. Ya, jadi kalau nantinya kalian sudah membuat keyakinan kelas, maka kalian akan diharapkan mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita yakini bersama, seperti itu ya. Jadi kesepakatan, kalau dulu kita mengenalnya adalah tata tertib pembelajaran atau kontrak belajar. Nah, kita istilah barunya adalah keyakinan kelas. Nanti saya bagikan satu-satu, nanti dituliskan ya. Dituliskan kira-kira kalian pada saat pembelajaran besar ini pengennya yang seperti apa. Misalnya saya contohkan ya, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya itu keyakinan kelas kalian misalnya biar nyaman kan tidak boleh kelasnya kotor ya, maka misalnya hal-hal seperti itu nanti kalian tuliskan. Semuanya nulis pribadi individu, nanti kita tempel, kita simpulkan bersama kira-kira hal apa saja yang menjadi poin penting dalam keyakinan keyakinan kelas kita, seperti itu ya. Ini bisa dibantu bagikan nggak? Ini ada lemnya di belakang, jadi jangan sampai nanti yang ditulisi yang ada lemnya nanti nggak bisa ditempel ya. Dipegang, ini ada lemnya. Yang ada lemnya jangan ditulisi. Lainnya dibantu nggak apa-apa. Ini sebenarnya Bu Sari pengen menayangkan contoh keyakinan kelas, cuma karena LCD-nya kebetulan tidak bisa digunakan, maka ini langsung saya jelaskan aja ya. Sudah, kamu sudah berbahagia? Ya, silahkan tidak usah malu-malu. Kira-kira kalian misalnya tentang penggunaan handphone seperti apa yang kalian inginkan demi kelancaran pembelajaran, semuanya demi kelancaran pembelajaran. Misalnya tadi satu, penggunaan handphone seperti apa, untuk kebersihan kelas seperti apa, atau mungkin pada saat datang mengikuti pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan, apakah 5
15 menit setelah pelajaran atau seperti apa ya. Maka dituliskan nanti akan ada kesepakatan yang apa ya, kita sepakati bersama Pak. Maksud semuanya apa ya, pokoknya ini kaitannya dengan kelancaran pembelajaran ya. Jadi sudah saya kasih tahu cluenya, berarti misalnya tentang penggunaan HP seperti apa, kemudian tentang kebersihan seperti apa. Satu orang menuliskan satu ya. Nanti kalau misalnya kok sudah nulis kok sama semua, nanti berarti kita bikin bersama. Yang kurang dari kesepakatan yang kita akan jadikan keyakinan adalah apa, kita bahas bersama. Saya berikan waktu 5 menit ya. Ada yang masih bingung? Enggak ya? Ya, silakan 5 menit kalian bisa menuliskan. Nanti hasil kalian kalau yang sudah selesai nulis bisa langsung ditempel. Ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai kalian atau bagaimana, nggak ada. Ini nanti kalian tinggal menempelkan hasil kalian di sini. Yang sudah boleh langsung menempel meskipun mungkin belum 5 menit dan langsung bisa ditempel. Sambil ditekan ya, itu remnya nanti kurang sampai apa? Sudah semua? Ada 32 kertas ya harusnya di sini. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kurang 1. Iya, pas. Nih. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua.
pertama, saya akan membacakan satu persatu. Melakukan pembelajaran di luar kelas. Melakukan pembelajaran di luar kelas agar tidak jenuh dan bosan. Melakukan pembelajaran di luar kelas. Menjelaskan pelajaran secara perlahan agar murid paham. Menjelaskan materi dengan rinci dan jelas hingga siswa-siswi paham dengan materi tersebut. Jangan kebanyakan tugas, jangan kebanyakan menulis. Menggunakan handphone sesuai apa dengan kelancaran pembelajaran. Terus tidak membuang sampah di laci. Yang punya sampah di laci itu tidak akan beranak pinak ya, jadi nggak usah dipelihara ya sampahnya. Pembelajaran dilakukan di luar kelas. Tidak memainkan HP saat jam pembelajaran kecuali ada tugas yang diwajibkan menggunakan HP. Ini luar biasa idenya. Siapa ini? Ini siapa? Tidak meninggalkan sampah waktu pelajaran dimulai. Menerangkan pelajaran dengan jelas. Membiasakan empat kata ajaib. Iya kok. Membiasakan 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Bagus sekali ya. Sebelum pelajaran sebaiknya melakukan kebersihan. Setelah istirahat, kasih waktu 5 menit untuk penghabisan makanan. Untuk menghabiskan makanan ya. Ini tukang nangani akeh berarti ya. Keyakinan kelas hadir di kelas tepat waktu. Dilarang menyalakan menggunakan handphone pada saat pembelajaran kecuali perintah dari guru. Tidak melakukan ulangan mendadak. Memang ada ya? Ada Bu. Kalau sama saya pernah. Siapa yang mendengarkan pendapat murid, ya pasti akan saya dengarkan ya. Memberikan contoh yang baik, menjaga kebersihan kelas, menjaga suasana kondusif kelas. Sebelum mulai materi, diadakan permainan terlebih dahulu. Ya. Menggunakan handphone saat jam istirahat kecuali disuruh bapak ibu mengeluarkan handphone untuk tugas. Jagalah kebersihan kelas biar belajar dengan nyaman. Menjaga kebersihan dan disiplin, belajar dengan menyenangkan, bertanggung jawab dan mandiri. Ketika menjelaskan harus detail. Pembelajaran dilakukan di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas menjaga etika dan sopan santun. Nah, bagus sekali. Ini udah ada beberapa ide yang kalian tuangkan di sini. Ternyata individu satu dan lainnya itu pastinya akan memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tapi secara tidak sengaja ternyata ini banyak yang menginginkan pembelajaran di luar kelas. Masih ya, kalian selama ini pembelajarannya di kelas terus itu loh. Ya, nanti pelajaran besar mungkin kalau kalian menginginkan di luar kelas tidak apa-apa, nanti sesekali saya ajak di bawah pohon beringin ya. Ini sih di bawah pohon beringin, memangnya di kuburan. Berarti ini kan semua ini kan tidak mungkin dituliskan semuanya di dalam satu nanti kesepakatan ya. Maka ini harus disederhanakan. Kira-kira siapa yang bisa menyederhanakan bisa maju? Kira-kira hal yang sama, temukan hal yang sama tadi. Hal yang sama dijadikan satu. Pembelajaran di luar kelas. Coba diambil, dibantu biar bukan saya tok yang ambil. Enggak apa-apa pembelajaran di luar kelas, kamu kan nanti menemukan, nanti kamu pisahkan di sini misalnya. Terus apalagi kamu jadikan satu. Gantian. Yang ada tulisannya itu dijadikan satu ya. Ya, ini adalah pembelajaran di luar kelas, nanti berarti dijadikan satu.
bisa membantu lagi? Temukan hal-hal yang hampir sama, misalnya tentang penggunaan handphone tadi ada. Ya dibantu Mbak berdua biar cepat ketemu. Maju. Dikelompokkan. Ini saya sih. Kita sederhanakan, jadi nanti di konsep setelah itu kita akan buat kesepakatan kelasnya. Terima kasih atas bantuannya. Ini sudah kita sederhanakan. Ternyata kita bisa menjadikan satu di sini. Ini adalah yang kalian inginkan. Ini rata-rata adalah pembelajaran di luar kelas. Terus jangan kebanyakan tugas, jangan kebanyakan menulis. Terus kemudian menjelaskan materi harus rinci, kemudian belajar dengan menyenangkan, terus juga apa tadi? Ini. Sebelum mulai pembelajaran diadakan permainan terlebih dahulu, maka kita bisa simpulkan ini adalah kira-kira apa? Pembelajaran yang seperti apa kalian yang kalian sayangkan? Kalau ada permainan dulu, terus kemudian tadi lebih berpihak pada murid, kira-kira berarti belajar yang belajar yang apa? Ini berarti keyakinan kelasnya yang bisa kita sepakati adalah satu ya.
istirahat kecuali atas izin Bapak Ibu guru pas jam pelajaran. Kemudian dilarang menyalakan atau menggunakan handphone saat jam pembelajaran. Terus kemudian hadir di kelas tepat waktu. Kira-kira masuk ke poin apa? Ini oh ya, tadi ada kata-kata dilarang menyalakan handphone atau menggunakan handphone pada saat pembelajaran kecuali ada perintah dari guru. Ini kalimatnya masih kalimat negatif. Yang namanya keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Kalau dilarang itu berarti kan kalimat image-nya negatif. Maka diubah menjadi kalimat positif. Berarti apa? Diubahnya jadi apa? Tidak boleh itu sama dilarang itu sama. Kenapa? Menggunakan HP dengan izin ya. Menggunakan handphone HP sesuai izinnya. Ini tujuannya apa kalau menggunakan HP sesuai izin? Biar kalian lebih kondusif, lebih memperhatikan. Sesuai ya, sesuai izin guru ya. Kemudian nomor 3 kita jabarkan. Di sini ada menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan kelas, menjaga kebersihan. Tidak meninggalkan sampah di laci, tidak membuang sampah di laci. Nah ini kata tidak bisa diganti lagi. Tidak membuang sampah di laci berarti membuang sampah di mana? Ya, berarti langsung membuang sampah di tempatnya. Menjaga kebersihan ya di sini poinnya ya. Yang keempat, kita simpulkan kembali. Menjaga etika, membiasakan 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih dan permisi. Memberikan contoh yang baik. Ini masuk ke mana? Sopan santun. Ya, sopan santun atau etika. Berarti menjaga. Masuk ya. Ini semuanya masuk menjaga etika. Jadi kita nanti dengan guru, dengan teman itu saling sapa, senyum, salam ya seperti itu ya. Jangan sampai ada istilah malah bullying. Nah di sini tidak dituliskan tidak boleh membuli kayak gitu kan tidak ada tadi ya. Tapi intinya dengan kalian sudah gini berhati-hati kalau ada bullying maka di sini melanggar poin keyakinan kelas yang keempat yaitu menjaga etika. Kemudian yang terakhir adalah 5 ini cuma 1 yaitu sudah positif dan sudah bagus. Ini bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ini keyakinan kelas sudah kita sepakati. Kita harus bisa menjalani dengan penuh komitmen dan sungguh-sungguh karena ini adalah hal yang kalian inginkan ya. Jadi nanti Bu Sani dengan adanya seperti ini nanti akan berusaha menyampaikan pembelajaran atau menjalankan pembelajaran di kelas ini dengan lebih menyenangkan yaitu sesuai dengan keinginan kalian nanti sesekali bisa belajar di luar kelas. Itu berarti kesepakatan kita ya. Kemudian yang suaranya lantang bisa dibacakan. Semua keyakinan kelas bisa diulangi dulu biar kalian sudah membuat dan juga sudah memahami serta kalian sudah tahu betul. Suaranya yang seru siapa? Nisa Bu. Nelam Nek. Ini Nisa. Arina Bu. Arina masih sakit. Masih kamu berani. Dari depan keyakinan kelas kita hari ini adalah sudah itu Pak. Biar teman-teman tambah semangat kalau udah dibacakan sama teman kelas kalian. Teman-teman keyakinan kelas kita hari ini adalah
keyakinan kelas dengan Usami hari ini. Semoga apa yang sudah kita sepakati bersama kita bisa menjalankan bersama-sama. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum